Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami melakukan observasi terkait pelanggaran etika yang terjadi di kampus. Oke, sebelum masuk ke materi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Inta Nabila dari kelas TRI 3C dengan MPM 2478277 dengan teman saya atau rekan saya Silvia Febrianti dengan MPM 2478295. Jadi di sini kami melakukan observasi eh, observasi langsung atau terjun langsung ke kampus, itu mengamati area kampus, kelas, lorong, dan parkiran, dan mencatat perilaku mahasiswa nih terkait kebersihan. Nah, kami ini menemukan bahwa masih ada mahasiswa yang kurang mematuhi peraturan kebersihan gitu kan. Dia masih kurang kurang ini kurang perilakunya terkait kebersihan gitu kan, atau dia masih acuh tak acuh tentang kebersihan gitu kan. Nah, jadi dari hasil observasi ini kan, kami menemukan nih kemarin bahwa ada mahasiswa yang meninggalkan bungkus makanan, plastik atau minuman dan puntung rokok di area kampus gitu kan. Atau mereka memang membuang sampah tapi tidak pada tempatnya, tapi di pinggirnya gitu kan, di pinggir tempat sampahnya, tidak dimasukkan ke tempat sampah gitu kan. Nah, di sini ini hal ini nih menunjukkan bahwa kesadaran untuk menjaga kebersihan itu belum sepenuhnya menjadi kebiasaan bersama nih. Jadi kita harus melakukan aksi nyata, solusinya harus melakukan aksi nyata sebagai bentuk penerapan etika profesi dalam kehidupan sehari-hari nih atau kelompok. Misal nih, kita membuat poster sederhana dengan slogan yang apa ya? Slogan yang menjadi pengingat bahwa menjaga kebersihan itu baik gitu kan, yang bisa terbaca juga. Nah, jadi bisa contohnya kita buat slogan sampah kecil, dampak besar, jaga etika, jaga kampus. Jadi eee, kita membuat poster itu terus kita menempelkannya di dekat tempat sampah atau di tempat-tempat yang ramai yang biasanya orang ke biasanya orang biasanya orang tuh banyak membuang sampah di tempat itu gitu kan. Nah, jadi kita juga selain itu, kita harus menerapkan kebiasaan clean desk policy, yaitu memastikan meja kelas bersih sebelum meninggalkan ruangan. Atau juga kita kalau misalkan mau masuk kelas atau masuk lab, itu jangan membawa makanan atau minuman karena hal tersebut itu bisa memicu masalah. Contohnya, kalau kita bawa minuman, minuman tertumpah ke keyboard, ke kabel, itu bisa jadi terjadi konsleting listrik atau keyboard jadi eee, mati atau ke komputer, komputer jadi mati. Itu kan salah satu masalah gitu kan yang kita buat dengan tidak menjaga kebersihan. Nah, terus kalau misalkan mau bawa makanan, itu sebaiknya sampahnya itu ketika sudah memakannya itu kita buang bungkus makanan tersebut gitu kan. Ketika sudah makan isi makanannya kita buang ke tempat sampah si plastiknya gitu kan. Jadi jangan meninggalkan eee, sampah di dekat meja atau dekat komputer gitu kan. Atau sampah kertas-kertas juga gitu kan. Kalau misal sudah kelas itu kita ambilin dan kita bawa ke tempat sampah. Nah, di sini juga dia termasuk kategori pelanggaran. Jadi kasus ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika karena etika ini berhubungan dengan tata krama, sopan santun, serta kebiasaan baik yang seharusnya dijaga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan kampus. Itu harus kita membuang sampah sembarang itu berarti tidak menghormati hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan nyaman. Selain di lingkungan kampus, kita juga harus menjaga kebersihan itu dimanapun. Mau kita di kosan, mau kita di rumah, mau kita di luar, di manapun itu, kita harus menjaga kebersihan karena orang lain juga mempunyai hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan nyaman. Selain itu, perilaku ini juga berkaitan dengan pelanggaran akhlak sebab mencerminkan kekurangan tanggung jawab, kedisiplinan, serta kepedulian sosial terhadap lingkungan bersama. Dalam konteks akhlak, menjaga kebersihan adalah bagian dari kewajiban moral setiap individu. Jadi, kalau semisal kita masih membuang sampah sembarangan, itu berarti kita akhlak kita itu mencerminkan kekurangan tanggung jawab kita kita tuh kurang disiplin gitu dalam menjaga kebersihan. Jadi diingatkan kembali,
kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau misalkan kita masih membuang sampah sembarangan, berarti etika kita perlu dipertanyakan. Oke, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, Sylvia Febrianti. Disilahkan. Baik, saya Sylvia Bianti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya yaitu Intan Nabila, yaitu dampak yang ditimbulkan. Nah, di sini yang pertama adalah bagi individu. Nah, pertama di sini kita lihat dampak dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Mahasiswa yang terbiasa melakukan hal ini akan dianggap tidak memiliki etika, kurang disiplin, dan tidak mampu menjaga rasa tanggung jawab yang kecil. Lalu, akibatnya citra pribadi bisa menurun karena bahkan rasa hormat dari teman maupun dosen juga bisa berkurang. Lalu yang kedua adalah bagi kelas. Dampaknya adalah kelas yang kotor karena sampah kecil akan mengganggu suasana belajar. Ruangan menjadi tidak nyaman, bisa menimbulkan bau yang tidak sedap, dan akhirnya membuat konsentrasi mahasiswa berkurang. Hal ini tentu berdampak pada menurunnya produktivitas belajar kita semua. Lalu, yang ketiga ada dampak bagi kampus. Nah, kebiasaan membuang sampah sembarangan dalam skala besar bisa mencoreng nama baik kampus. Lingkungan yang kotor akan memberikan kesan negatif bagi tamu, dosen tamu, maupun pihak luar yang berkunjung. Lebih jauh lagi, hal ini dapat menurunkan citra kampus sebagai institusi pendidikan yang seharusnya mencetak generasi beretika. Lalu, yang selanjutnya adalah refleksi kelompok. Lalu, eh, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita sebagai mahasiswa, kita harus menyadari bahwa menjaga kebersihan adalah bentuk nyata dari menjaga etika dan tanggung jawab. Setiap dari kita wajib membuang sampah pada tempatnya, meskipun itu hanya sampah kecil seperti bungkus permen ataupun tisu. Kita juga bisa memberi contoh yang baik bagi teman-teman lain, bahkan mengingatkan cara sopan jika ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, Perilaku ini, perilaku sederhana ini akan membawa dampak besar dalam membangun budaya positif di kampus. Dengan lingkungan yang bersih dan nyaman, mahasiswa akan lebih nyaman belajar. Dosen lebih fokus mengajar dan kampus akan memiliki citra positif sebagai tempat pendidikan yang menjunjung tinggi etika. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan karena sampah kecil bisa berdampak besar. Jaga etika, jaga kampus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Intan Nabila. Oke, selain itu, kami juga membuat poster. Nah, poster ini kita membuat poster itu adalah salah satu kampanye kita terhadap kebersihan untuk menyadarkan atau meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, dari poster tersebut ini adalah salah satu kegiatan uh, atau sebagian media kampanye etika yang poster ini berisikan ajakan sederhana untuk menjaga kebersihan kampus dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, pemasangan poster ini kan bisa kita pasang di uh, tempat ramai, di kantin, di dekat tempat sampah, atau tempat-tempat seperti lab atau kelas, kamar mandi. Kita perlu tempelkan ini karena biar mahasiswa sadar bahwa menjaga kepentingan kampus itu penting dan menjaga kenyamanan mereka juga jadi lebih baik gitu kan, mereka jadi lebih nyaman. Kamar mandi, kalau misalkan bayangin kalau kita di kamar mandi itu sampah berantakan tidak pada tempatnya, itu kita pasti jijik gitu kan, kita pasti kayak aduh, kita nggak mau ke kamar mandi tersebut gitu kan. Nah, jadi salah satu hal yang perlu kita lakukan itu salah satunya membuat poster ini, dan kita juga harus melakukan hal tersebut gitu kan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi hasil dari dampak
Ini juga mahasiswa menjadi lebih peduli mencari tempat sampah saat ingin membuang sampah. Nah, lingkungan kelas juga dan lorong menjadi lebih bersih sehingga proses belajar